Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Laila Syafati dengan NIM 404032105015. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat YOLO Robot Flow atau pendeteksi menggunakan Python AI dengan mesin yang di train. Di sini pertama kita harus mendownload terlebih dahulu Anaconda. Jadi buat teman-teman yang belum punya Anaconda bisa download terlebih dahulu. Kemudian kita buka di prompt Anaconda prompt, kemudian kita ketik Conda create name YOLO environment 11. Nah, kemudian di sini langsung kita enter proses Y. Nah, nanti di situ akan mulai meng-create environment yang kita perlukan. Nah, environment ini kita butuhkan untuk membuat programnya nanti berjalan. Selain itu di sini juga kita akan membuat sebuah dataset terlebih dahulu. Nah, untuk membuat dataset itu kita menggunakan Label Studio, yang dimana nanti Label Studio itu akan diinstal melalui Anaconda prompt. Nah, di sini kita install Label Studio, pip install Label Studio agar nanti kita dapat mengakses Label Studionya. Nah, nanti kita tuh mengakses Label Studionya itu tidak melalui websitenya secara langsung, tapi kita start dulu melalui Anaconda. Nanti after dari Anacondanya menginstal, nanti akan ada perintah untuk start Label Studio dan nanti secara otomatis websitenya akan terbuka. Nah, di sini aku sudah tag 100 foto yang nanti akan di labeling melalui Label Studio. Nah, 100 foto tersebut itu digunakan untuk membuat dataset. Nah, untuk filenya itu jangan lupa dimasukkan ke dalam satu folder. Nah, di sini kita start si Label Studionya. Nanti akan secara otomatis terbuka di web. Nah, contohnya seperti yang sudah ada di layar. Nah, untuk email dan passwordnya itu boleh ngasal, kita masukkan saja tanpa perlu login. Kita sign up. Nah, kemudian di sini pertama itu kita create, terus project name, diisi project name-nya. Kemudian kita masukkan data import yaitu 100 foto, kurang lebih 100 foto yang sudah di tag. Nah, kita import seluruhnya. Nah, di sini untuk mengimportnya itu terbatas, sekali import tuh 100. Jadi kalau misalkan datanya ada lebih dari 100 itu harus 2 kali. Nah, di sini kita pilih labeling setup menggunakan object build with boxes. Nah, di sini kita add label names. Contohnya ada 3 barang dan akan di labeling apa saja. Di sini aku menggunakan 3 barang, ada Find Mist, Retexture Toner, dan juga ada Sunchild. Seperti itu. Dan nanti jika sudah bisa klik tombol add atau tambah. Nah, nanti di labelnya itu akan muncul seperti ini. Nah, itu tuh bisa diubah, di arrange lagi warnanya. Di sini aku warnanya menyesuaikan warna dari produknya supaya tidak bingung.
Semuanya selesai, klik save. Nah, di sini prosesnya cukup lama karena memuat beberapa image. Nah, setelah itu kita mulai labeling. Nah, untuk cara labelnya itu kita pencet. Nah, kemudian kita klik satu di keyboard untuk memblok Tafimis, klik 2 untuk memblok toner, dan klik 3. Nah, di sini tidak perlu satu-satu, jadi bisa langsung barengan, tidak perlu diupdate, tidak perlu submit lagi. Nah, setelah selesai itu kita klik update. Nah, untuk yang seperti ini tabrakan tidak apa-apa. Nah, proses labeling ini kita lakukan berulang sampai seluruh fotonya itu sudah terlabel gitu. Nah, untuk bloknya itu bisa di arrange, bisa kita rotate, dan untuk besar kecilnya juga bisa kita sesuaikan sesuai dengan ukuran barang yang lain. Nah, setelah semua kita klik skincare data, kemudian export. Nah, export di sini kita menggunakan YOLO with image supaya nanti keluar juga image yang sudah kita labeling. Nah, proses ekspornya cukup lama karena memuat data foto juga, jadi di sini teman-teman bisa bersabar dan menunggu. Nah, setelah selesai, di sini yang tadi sudah terdownload kita save, kita pindahkan dulu. Sebelumnya kita harus memastikan bahwa labelnya itu ada, image-nya ada, dan classesnya juga ada. Nah, di sini kita paste, kita pindahkan, dan kita rename dengan nama data.zip. Nah, setelah itu di sini kita buka Google Colab-nya, kemudian di sini kita upload. Nah, sebelum upload itu kita harus memastikan dulu bahwa Google Colab-nya sudah terkonek dengan template. Nah, sini kita upload, di-upload file data zip-nya. Nah, uploadnya cukup lama ya. Di situ ada di bawah ada lingkaran yang sedang berproses. Kalau sudah membentuk lingkaran penuh, maka itu tandanya si datanya sudah terupload. Nah, jika sudah kita split image, tinggal di run saja. Nah, kemudian juga split train, kita membuat train dan validation data. Kemudian kita install requirement ultra tix. Jadi yang ada di Google Colab ini tinggal kita run saja. Nah, proses di sini cukup lama, jadi nanti teman-teman bisa bersabar. Nah, setelah successful installed NVIDIA Q-Blast, nanti kita configure training. Nanti tinggal di run aja. Nah, ini fungsinya untuk mengkonfigurasi atau mentraining, konfigurasi data-data yang akan di training. Nah, jika sudah di sini kita bisa run training. Nah, run training ini nanti akan muncul data-data yang sudah kita masukkan. Di sini cukup lama, kita harus menunggu. Nah, setelah selesai, kita akan melakukan tes model. Nah, fungsinya tes model itu nanti untuk melakukan tes pada model-model yang sudah kita training tadi. Nah, di sini akan muncul hasilnya seperti apa, kurang lebih seperti ini, dimana setiap kategori itu akan diblok dan akan muncul namanya.
Jika sudah, kita scroll terus kita deploy model. Di sini kita download my model zip yang sudah di create. Nah, tinggal di run saja di bagian sini. Nah, kemudian my modelnya itu di download. Nah, my modelnya itu adalah my model yang bawah yang ada .zip-nya. Kemudian di download. Setelah downloadnya selesai, nanti my model zip-nya itu disatukan ke dalam folder YOLO. Nah, untuk namanya tidak perlu diubah, langsung kita input saja, kita satukan di foldernya. Nah, jika terjadi reconnect, nanti teman-teman langsung reconnect lagi saja, seperti itu. Nah, setelahnya di sini kita buka kembali Anacondanya untuk melakukan program. Nah, untuk melakukan program atau untuk menjalankan program. Jadi kita menjalankan programnya itu melalui Anaconda Pro. Nah, sebelumnya teman-teman harus activate lagi si YOLO 11 environment-nya. Kemudian jangan lupa dipanggil penyimpanannya. Teman-teman nyimpan folder my modelnya itu di mana, nanti dipanggil. Kemudian di sini kita harus download si YOLO Detect P-nya supaya bisa di run. Nah, kemudian di sini kemudian kita run. Nah, di runnya itu namanya sesuai dengan nama yang kita buat. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, karena aku sedang nugas di luar dan aku lupa membawa objeknya, maka di sini aku menggunakan foto objek dari yang sudah aku foto. Nah, dia juga ternyata masih bisa ngedetek seperti itu. Nah, di sini terlihat muncul berapa banyaknya objek yang terdeteksi. Nah, di sini ada 2 dan untuk penamaannya sesuai. Nah, seperti itu. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.